Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang sistem respirasi atau pernapasan sebagai salah satu tugas untuk memenuhi mata kuliah anatomi fisiologi. Adapun saya, Kartika Putri Handayani sebagai moderator, dan Irma Yanti sebagai penyaji 1, Gugum sebagai penyaji 2, Pina sebagai penyaji 3, dan Katya sebagai notulen. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada penyaji 1 untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi. Yang pertama, pengertian respirasi, yaitu peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung O2 atau oksigen ke dalam tubuh serta menghembuskan udara yang banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi keluar tubuh. Terus selanjutnya, fungsi sistem respirasi. Ada fungsi utama sistem respirasi, yaitu menyediakan oksigen untuk metabolisme jaringan tubuh, mengeluarkan karbon dioksida sebagai sisa metabolisme jaringan. Ada pula fungsi tambahan sistem respirasi adalah yang pertama, mempertahankan keseimbangan asam basa dalam tubuh. Yang kedua, mempertahankan kadar cairan tubuh, hilangnya cairan sebanyak 200-500 cc per hari pada frekuensi napas 14-16 kal per menit. Yang ketiga, mempertahankan keseimbangan panas tubuh. Yang keempat, membantu venous return dalam ke atrium kanan selama fase inspirasi. Dan yang terakhir, perlindungan terhadap infeksi seperti makrofag yang akan membunuh bakteri. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji 1 yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya saya persilahkan kepada penyaji 2 untuk memaparkan materi selanjutnya. Organ pada sistem respirasi. Yang pertama, hidung. Bagian dari atas alat pernapasan dan alat pernapasan paling awal yang dilalui udara. Lubang hidung terbagi dua, kiri dan kanan, dibatasi oleh sekat hidung. Rongga hidung berhubungan dengan rongga mulut. Di dalam lubang hidung terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk dan mengeluarkan partikel-partikel. Faring, saluran untuk masuk dan keluarnya udara. Faring berfungsi berisi palatin dan tonsil yang ikut berperan dalam pengawasan infeksi. Yang ketiga, laring merupakan saluran udara dan bertindak sebagai pembentukan suara faring. Faring atau tekak merupakan kelanjutan dari saluran hidung yang meneruskan udara ke laring. Laring terdiri dari lempengan-lempengan tulang rawan. Pada laring juga terdapat selaput suara yang akan bergetar jika ada suara yang melaluinya. Misalnya, pada saat kita berbicara. Laring memiliki katup yang disebut epiglottis atau anak tekak. Epiglottis selalu dalam keadaan terbuka dan hanya akan tertutup jika ada makanan yang masuk ke kerongkongan. Keempat, trakea terletak di bagian depan esofagus dari mulai bagian bawah cricoid cartilago laring dan berakhir setinggi vertebra thoracal 4 atau 5. Trakea bercabang menjadi bronkus kanan dan kiri. Tempat percabangannya disebut karina yang terdiri dari 6-10 cincin kartilago. Bagian dalam trakea licin dilapisi oleh selaput lendir dan mempunyai lapisan yang terdiri dari sel-sel bersilia. Lapisan bersilia berfungsi untuk menahan debu atau kotoran dalam udara agar tidak masuk ke paru-paru. Udah.
Baik, terima kasih kepada penyaji 2 yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya saya persilahkan lagi kepada penyaji 3 untuk memaparkan materi selanjutnya. Bronkus adalah bagian yang menghubungkan paru-paru dengan trakea. Bronkus terdapat di paru-paru kanan dan kiri. Setiap bronkus terdiri dari lempengan tulang rawan dan dindingnya terdiri dari otot halus. Bronkus bercabang-cabang lagi disebut bronkiolus. Dinding bronkiolus tipis dan tidak bertulang rawan. Bronkus primer dibagi ke dalam 5. Bronkus sekunder, lobus, masing-masing lobus dikelilingi oleh jaringan penyambung. Pembuluh darah saraf, pembuluh darah limpatik. Bronkus dilapisi oleh cilia yang berfungsi menangkap partikel-partikel dan mendorong sekret ke atas untuk selanjutnya dikeluarkan melalui batuk atau ditelan. Bronkiolus, cabang dari bronkus sekunder yang dibagi ke dalam saluran-saluran kecil, yaitu bronkiolus terminal dan bronkiolus respirasi. Kedua bronkiolus ini mempunyai diameter kurang dari 1 mm. Bronkiolus terminalis dilapisi cilia. Tidak terjadi difusi di tempat ini. Sebagian kecil difusi terjadi pada bronkiolus respirasi. Alveolus adalah ductus alveolus, menyerupai buah anggur dan merupakan cabang dari bronkiolus respiratory. Saccus alveolus mengandung alveolus yang merupakan unit fungsional paru sebagai tempat pertukaran gas. Diperkirakan paru-paru mengandung lebih dari 300 juta alveolus. Luas permukaan ditambah 100 mm persegi yang dikelilingi oleh kapiler darah. Dinding alveolus menghasilkan surfaktan terbuat dari lecitin. Surfaktan ini berfungsi menurunkan tegangan permukaan dinding alveoli. Tanpa surfaktan yang kuat, maka alveolus akan mengalami kolaps. Paru-paru merupakan jaringan elastis yang dibungkus dilapisi oleh pleura. Pleura terdiri dari pleura visceral yang langsung membungkus atau melapisi paru dan pleura parietal pada bagian luarnya. Pleura menghasilkan cairan jernih atau seriosa yang berfungsi sebagai lubrikasi. Banyaknya cairan ini lebih kurang 10-15 cc. Lubrikasi dimaksudkan untuk mencegah iritasi selama respirasi. Paru-paru terdiri dari 2 bagian, yaitu paru-paru kiri 2 gambir dan paru-paru kanan 3 gambir. Di dalam paru-paru terdapat bronkus dan bronkiolus. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada semua penyaji yang telah memaparkan materinya. Apakah di sini ada yang mau bertanya? Saya persilahkan. Gak ada. Baik, kalau tidak ada, saya simpulkan dalam sistem respirasi itu, sistem pernapasan adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Adapun sistem-sistem pernapasan atau respirasi, yang pertama hidung, yang kedua faring, yang ketiga laring, yang keempat trakea, yang kelima bronkus, yang keenam bronkiolus, yang ketujuh alveolus, dan yang terakhir adalah paru. Saya cukupkan sekian ya presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.